Mamanya Dante bagaimanakah nasib kedepannya, karena beritanya sangat luar biasa di media sosial, yang begini yang begitu. Nah, saya juga ingin mencari tahu bagaimanakah nasib Mama Dante terkait dari kasus kematian anaknya ini. Nasib dari Mama Dante. Ada simbol aktivasi, ada simbol angin, di mana banyak sekali pemberitaan di media sosial yang menyudutkan mamanya Dante. Dan di sini ada aktivasi, mengaktifkan. Jadi penonton netizen ini karena mengikuti kronologi kejadian, pada akhirnya memiliki pendapat, opini dan lain sebagainya yang menyudutkan mamanya Dante. Jadi mamanya Dante saat ini tersudut, dan tentunya hal ini juga perlu didalami loh teman-teman, karena mamanya Dante memiliki hubungan asmara dengan kekasihnya, di mana kekasihnya ini ternyata saat ini sebagai tersangka pelaku dari pembunuhan berencana Dante. Apakah hal ini nanti bisa membahayakan posisi mamanya Dante? Ya tentunya bisa, tapi kita kembali lagi kita percayakan kepada pihak kepolisian dalam penyidikan ini. Apakah ada bukti-bukti yang ada keterkaitan atau tidak, ataukah ini hanya asumsi belaka dari netizen, dari pengamat dan lain sebagainya. Karena di sini ada activation yang menggembuskan angin, kayak gitu, menggembuskan kabar-kabar yang menyudutkan mamanya Dante. Ya, bagaimanakah nasib mamanya Dante? Ada simbol vigilance. Simbol vigilance ini simbol kondisi yang masih belum aman. Nah, jadi perlu pendalaman lagi di sini. Dan pendalaman inilah yang membuat posisi mamanya Dante masih belum aman untuk saat ini. Jadi untuk mamanya Dante juga harus imbas dari kematian anaknya, juga mau nggak mau dia selalu akan terseret dari pemberitaan-pemberitaan. Dan ternyata posisinya mamanya juga masih belum aman. Kemudian ada simbol wake up call, sesuatu yang terbangunkan. Nah, ini juga kurang bagus untuk mamanya Dante. Jadi kalau mamanya Dante merasa tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan, harus memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menguatkan opininya. Karena dari ketiga kartu ini sangat kurang bagus untuk mamanya Dante. Yang pertama, kabar-kabar yang diaktifkan atau opini-opini masyarakat, opini-opini pengamat dan lain sebagainya yang agaknya memojokkan atau agaknya yang kurang bagus untuk mamanya Dante ini. Dan di sini juga diperjelas dengan vigilance. Posisi mamanya Dante sangat tidak aman. Ditambah lagi di sini ada tsunami. Sesuatu bisa saja terjadi pada mamanya Dante. Nah, makanya di sini yang namanya orang itu loh ya, kalau bersalah ya harus mau menanggung risikonya. Kalau nggak bersalah ya setidaknya memiliki bukti-bukti yang akurat yang bisa menguatkan bahwa dia tidak terlibat. Harus ada usaha, upaya-upaya seperti itu. Kemudian kedepannya bagaimana? Ada simbol perlombatan atau simbol dari sebuah pergerakan, sebuah usaha yang begitu cepat yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kedepannya bagaimana? Ada power, ada kekuatan hukum di sini. Satu kartu lagi, perspektif. Masih ruwet pemikiran-pemikiran untuk menuju sebuah titik terang ini masih melalui lorong panjang. Makanya kasusnya ini kan bulat saja, tidak kelar-kelar, padahal sudah kejadiannya udah lama ya, tapi masih belum
atau mungkin masih proses menuju persidangan mungkin ya, karena kita juga harus sabar, pihak kepolisian masih menyelidiki sampai sedalam-dalamnya. Nah, kalau dari ke-6 kartu ini posisi Mama Dante masih kurang aman di sini, masih kurang aman. Ada poin-poin kartu di sini yang sangat-sangat membahayakan posisinya. Yang pertama adalah aktivasi angin, berita-berita kecurigaan, ya kecurigaan netizen, pengamat kepadanya. Kemudian juga ada simbol wake up call, sesuatu yang terbangunkan, sesuatu kejadian yang sepertinya sesuatu yang wajar, tapi kenyataannya ada nggak bagusnya. Dulu kan kita mengira kalau itu adalah kematian karena tenggelam di kolam renang, tapi nyatanya setelah ada pelaporan dari papa kandungnya Dante, ternyata ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan di kolam renang tersebut, dan ini adalah sesuatu yang tidak dikira pada akhirnya terbangunkan. Kemudian di sini juga ada simbol power, kekuatan hukum. Nah, apalagi di sini juga hukumnya masih perlu pendalaman. Jadi untuk mamanya Dante ini, kalau memang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu, harus sudah mulai mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perencanaan itu. Kemudian ya harus sabar menghadapi ini, karena sebagai orang tua, ditambah lagi yang tersangkanya adalah kekasihnya, ditambah lagi dia mempercayakan anaknya pada kekasihnya. Nah, ini juga bisa diartikan apa ya, mungkin terlalu percaya sampai seperti itu, bisa jadi ya teman-teman. Tapi seharusnya melihat track recordnya loh ya, karena kalau kita lihat dari berita sosial di media online bahwa kekasihnya dari mamanya Dante ini pernah berseteru dengan satu Rizky Bilar, kemudian dengan siapa itu, Denny Siregar, Denny Putra atau Denny Siregar, saya lupa namanya, yang akhirnya dipenjara dan lain sebagainya. Tapi saat itu pacarnya mamanya Dante ini masih ada keberuntungan sehingga tidak sampai kejeblos di penjara. Dari kasusnya ini memang mamanya perlu didalami lagi oleh pihak kepolisian dan lain sebagainya. Apakah benar yang dikatakan itu, apakah benar tidak terlibat dan lain sebagainya, perlu didalami lagi. Dan ini masih belum aman untuk mamanya Dante untuk saat ini, belum aman karena masih ada vigilance. Kondisi yang belum aman ya tentu karena proses hukumnya masih berjalan ya. Tentunya hal-hal baru bisa saja terjadi dalam perkembangan di kasus ini. Seperti itu ya teman-teman untuk kasusnya Dante ini. Semoga Dante tenang di alam sana. Semoga kasus ini cepat terpecahkan dan cepat disidangkan dengan baik.